sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Allah Bapa di surga untuk pagi hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan Engkau berikan, Engkau limpahkan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam Amsal pasal 26 ayat 21. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, songon arang tu gara ni api, jala songon soban tu api, songonido bawa parbada-bada, pasobu parsadisian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita pernah mengalami konflik dengan orang lain. Mungkin konflik di dalam keluarga antara suami dan istri, orang tua dengan anak-anak. Mungkin konflik terjadi di tempat pekerjaan. Mungkin konflik terjadi di sekolah, di kampus, atau di tempat kita bekerja. Mungkin juga konflik terjadi di lingkungan gereja. Konflik sering terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan pandangan. Sebenarnya perbedaan tidaklah salah, karena perbedaan itu dapat saling melengkapi. Sayangnya, di dunia yang sudah rusak ini, perbedaan sering disikapi sebagai konflik. Bahkan hal tersebut dapat menimbulkan pertengkaran antara pihak-pihak yang berbeda pendapat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bayangkan jika pertengkaran atau perbantahan konflik itu terjadi di tengah-tengah gereja, yang sejatinya gereja adalah gambaran suasana surgawi. Pertengkaran antara kedua belah pihak dapat menjadi lebih tidak terkendali ketika ada orang-orang yang ikut campur dalam pertengkaran atau perbantahan yang dapat menambah runyam suasana. Amsal menulis bahwa orang-orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Ini dapat kita baca di dalam ayat 17, saudara-saudara. Jika ada anjing yang berlalu, sebenarnya tidaklah perlu repot-repot menangkap telinga anjing tersebut. Orang biasa saja bisa saja membiarkan anjing tersebut berjalan tanpa mengusik, apalagi menangkapnya. Namun ada orang yang memang suka ikut-ikut campur dalam masalah orang lain. Mungkin karena dia iseng, atau mungkin supaya masalah konflik itu lebih besar lagi, atau mungkin dia punya kepentingan pribadi. Sebenarnya anjing yang sedang berjalan itu tidak membahayakan, justru ditangkap telinganya. Akibatnya anjing itu bisa menggonggong dan mungkin juga bisa menggigit. Jika terjadi demikian,
perbantahan itu semakin besar, konflik itu semakin besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nats hari ini dikatakan seperti arang untuk bara menyala dan kayu api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk suatu perbantahan. Ya. Demikianlah digambarkan jika api adalah suatu perbantahan atau konflik, maka kayu adalah orang yang menjadi bahan bakar api atau konflik itu terus menyala. Kayu adalah gambaran dari orang-orang yang pemfitnah, orang-orang pengadu atau penggosip. Orang seperti ini menyukai pertengkaran, sehingga pertengkaran itu semakin memanas. Orang-orang seperti ini ibarat arang yang membuat bara terus menyala, dan kayu yang membakar api tetap menyala. Meskipun bara api itu kelihatan sudah padam, tetapi di bagian luarnya, di dalamnya tetap menyala. Ya, seperti bara api kelihatan di luarnya itu sudah padam, tetapi di dalamnya itu baranya masih ada. Orang-orang yang menyukai pertengkaran pasti tidak sungguh-sungguh ingin bara itu habis, pertengkaran itu selesai. Pasti dia suka untuk membangkitkan permasalahan, pertengkaran, bahkan perbantahan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di pihak manakah kita sekarang? Apakah kita adalah pihak-pihak yang menginginkan konflik semakin besar? Apakah kita adalah bagian-bagian orang yang menginginkan konflik itu semakin habis dan selesai? Kita pembawa solusi? Ataukah kita orang yang membangkit-bangkitkan konflik di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita memiliki idealisme tinggi mengenai standar kebenaran. Hendaklah standar kebenaran kita adalah firman Tuhan. Marilah kita meningkatkan standar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita hidup berdamai dengan semua orang. Marilah kita menggunakan telinga kita. Jangan menjadi telinga yang tipis, mudah untuk mendengar hal-hal yang negatif, kemudian mulut atau lidahnya mudah untuk membangkitkan konflik di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Hendaklah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pembawa damai bagi setiap orang, sehingga kehidupan kita penuh dengan sukacita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga yang mengingatkan kami pada saat ini, agar kami sungguh-sungguh takut akan Engkau, agar kami sungguh-sungguh pembawa damai di mana saja kami berada. Berkatilah setiap umat Tuhan pada hari ini melakukan aktivitasnya bersama-sama dengan Engkau. Berkatilah tangan-tangan umat Tuhan yang bekerja, sehingga menghasilkan buah yang manis dapat mereka pakai dalam hidup sehari-hari. Kami memohon kepada Tuhan untuk memberkati anak-anak kami yang mulai mengikuti tatap muka pembelajaran di sekolah-sekolah mereka. Luputkanlah anak-anak kami dari sakit penyakit, berikanlah mereka kesehatan sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Juga anak-anak kami yang masih bersekolah di rumah, Engkaulah memberikan mereka hikmat bijaksana. Allah Bapa di surga, berkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit. Khususnya kami memohon kesembuhan untuk saudara kami Tina Boru Panjaitan. Ya Tuhan, berbelas kasihlah Engkau untuk saudara kami Tina Boru Panjaitan, untuk memberkati setiap usaha dokter perawat, memberikan penanganan untuk saudara kami Tina Boru Panjaitan.
janganlah engkau meninggalkannya. Tetaplah pegang tangannya, sehingga saudara kami tidak berupan jahitan menerima kesembuhan. Dan semua orang-orang sakit, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di HKBP Cirebon ini, engkaulah yang memulihkan mereka. Dan akhirnya hari ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Engkaulah yang menuntun umat-Mu dalam melakukan aktivitasnya pada hari ini. Berkati bangsa negara kami, sehingga lekas pulih dari virus corona. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya, agar melalui mereka kesehatan semakin pulih, ekonomi semakin meningkat. Berkati semua tenaga keamanan, tentara, polisi, satpam, agar melalui mereka keamanan, kenyamanan dapat kami rasakan di tengah-tengah bangsa negara kami, Indonesia tercinta. Terima kasih Bapa di surga. Ampunilah kami dari dosa pelanggaran kami. Berkamilah di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat melakukan aktivitas kita hari ini dengan mengikuti 5 protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, melipat tangan, memohon perlindungan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Allah memberkati kita. Horas.